Jejak awal pecinan Batavia, asal mula glodok. Langkah Arda Prasetya terhenti ketika aroma dupa dan wangi kue-kue tradisional memenuhi hidungnya begitu ia memasuki kawasan Gang Gloria. Inilah glodok, kawasan yang lebih tua daripada sebagian besar sejarah Jakarta itu sendiri. Disinilah perjalanan dokumenternya dimulai. Kota kecil dalam kota, di mana masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan tanpa pernah menyingkirkan satu sama lain. Arda menatap bangunan-bangunan tua di sepanjang jalan, dinding kusam dengan cat mengelupas, jendela kayu yang tetap bertahan meski dimakan usia, serta papan nama toko berbahasa Mandarin. Tempat ini bukan hanya pasar, gumamnya sambil menyalakan kamera. Ia adalah museum hidup. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang pria tua berkaca mata tipis bernama Chong Wen Liang, pemilik toko obat herbal yang telah berdiri sejak tahun 1972. Lelaki itu kemudian menawarkan Arda untuk duduk, dan disinilah kisah panjang glodok mulai terurai. Orang bilang glodok itu pusat elektronik, ucap Wen Liang sambil menata botol-botol kaca kecil di mejanya. Tapi jauh sebelum itu, glodok adalah pecinan sejak zaman company. Ia menceritakan bagaimana pada abad ke-18, VOC memindahkan komunitas Tionghoa keluar tembok Batavia setelah tragedi besar yang menewaskan ribuan orang Tionghoa pada 1740. Lokasi pemindahan itulah yang kemudian menjadi glodok, nama yang diyakini berasal dari suara air dari glodok-glodok pipa pembuangan Batavia, atau dari istilah glove yang menandai kantor pajak VOC. Arda menyimak tanpa memotong cerita. Setiap sudut glodok baginya seperti menyimpan suara dari masa lampau, pedagang yang saling memanggil, prajurit company menjaga gerbang, dan keluarga Tionghoa yang berusaha membangun hidup baru setelah tragedi. Wen Liang menuntunnya menyusuri jalan kecil menuju Vihara Dharma Bhakti, salah satu vihara tertua di Jakarta. Disinilah orang-orang kami dulu mencari kekuatan, katanya pelan. Lilin-lilin merah raksasa terbakar perlahan, dan asapnya menari-nari di langit-langit. Arda merasakan seolah-olah ia sedang berjalan di antara dua dunia, dunia para leluhur dan dunia modern yang terus bergerak. Sepanjang perjalanan, Arda belajar bahwa glodok bukan sekadar lokasi perdagangan, tetapi tempat lahirnya budaya, tradisi, dan identitas yang bertahan ratusan tahun. Di sini, kata Wen Liang sambil memandang gang yang ramai, setiap batu punya cerita. Dan cerita itu tidak pernah hilang, hanya menunggu orang untuk mendengarnya. Bagi Arda, perjalanan ini baru dimulai. Tetapi ia sudah tahu satu hal, glodok bukan hanya pasar, melainkan sejarah yang berdiri tegak meski waktu terus berubah. Perdagangan, tradisi, dan kehidupan di gang sempit pecinan. Selepas mengunjungi Vihara Dharma Bhakti, Arda mengikuti langkah pelan Chong Wen Liang menuju petak 9, jantung kehidupan pecinan glodok yang sudah berdenyut selama lebih dari 2 abad. Gang sempit itu dipenuhi warna, aroma, dan suara yang saling bercampur seperti orkestra yang tak pernah berhenti. Bau dupa dari altar kecil di pinggir gang bercampur dengan aroma manis kueku, wangi herbal, dan sesekali tercium gurih babi panggang yang baru keluar dari oven. Disinilah semuanya dimulai, ujar Wen Liang dengan suara yang mengandung sedikit kebanggaan. Tempat di mana keluarga-keluarga Tionghoa dulu berdagang sambil tinggal di lantai 2. Dulu sangat sederhana, tapi hidup. Arda menyalakan kamera, merekam keramaian petak 9. Para pedagang berteriak menawarkan barang, buah naga, ikan asin, jamu, dupa, pakaian tradisional, dan obat-obatan. Toko-toko tua tampak tidak berubah sejak puluhan tahun lalu, seakan enggan menyerah pada modernisasi. Di dinding, kalender bergambar dewa-dewa keberuntungan masih tergantung, warnanya sedikit pudar tetapi jelas masih dihormati. Wen Liang kemudian membawa Arda ke dalam sebuah toko herbal kuno. Rak kayu tinggi berjajar rapi, menyimpan botol-botol kaca berisi akar, daun, dan biji-bijian yang menurut Wen Liang sudah dikenal sejak nenek moyangnya. Kami dulu tidak punya apotek modern, katanya sambil mengambil sejumput ramuan dari laci kecil. Yang ada hanya pengetahuan leluhur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Arda mengamati setiap detail, aroma kayu manis, suara laci kayu tua dibuka, dan cara pekerja toko menimbang obat tradisional dengan timbangan kuningan kecil. Suasana itu seolah membawanya kembali ke Batavia abad ke-19, ketika para perantau Tionghoa yang tiba dari Fujian dan Guangdong membawa budaya mereka untuk membangun kehidupan baru.
Saat keluar dari toko, Arda memperhatikan sebuah papan nama tua yang hampir tak terbaca. Banyak toko di sini yang diwariskan turun-temurun, ujar Wen Liang. Dan setiap keluarga punya cerita sendiri tentang bagaimana mereka bertahan dari masa ke masa. Di salah satu sudut gang, mereka berhenti di depan seorang wanita tua yang sedang membuat kue keranjang. Tangannya bergerak dengan cekatan meski usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Wen Liang memperkenalkannya sebagai Nyonya Lin, penjaga warisan kuliner yang tetap mempertahankan resep keluarganya sejak dulu. Tradisi di sini bukan sekadar sesuatu yang kami lakukan, kata Nyonya Lin sambil tersenyum. Tradisi adalah cara kami bertahan hidup. Arda merekam setiap kata, menyadari bahwa Glodok bukan hanya tempat berdagang, tetapi rumah budaya yang telah melewati kolonialisme, perang, dan pergolakan sosial. Setelah keluar dari petak 9, Wen Liang membawa Arda menyusuri gang kecil yang mengarah ke deretan ruko tua peninggalan kolonial. Dulu halaman ini penuh barisan pedagang yang baru datang ke Batavia, jelasnya. Mereka tidur di lantai belakang toko sebelum akhirnya bisa menyewa atau membeli tempat sendiri. Arda melihat bagaimana bangunan itu seperti menyimpan napas masa lalu, dindingnya yang tebal, kusen kayu gelap, dan ornamen khas arsitektur campuran Tiongkok Eropa. Bangunan-bangunan ini sudah menjadi saksi ratusan tahun perjuangan, katanya pelan. Betul, jawab Wen Liang. Dan perjuangan itu tidak berhenti meski zaman berubah. Bahkan nanti ketika kita sampai pada masa modern. Ia berhenti, menatap Arda dengan senyum kecil. Kau akan melihat bagaimana Glodok menjadi pusat elektronik terbesar di Jakarta. Arda mengangguk. Ia tahu, petualangannya masih panjang. Tradisi adalah akar, tetapi perjalanan Glodok menuju masa keemasan perdagangan modern adalah batang besar yang membawanya menjadi legenda. Dan kisah itu, pikir Arda, harus ia abadikan sepenuhnya. Glodok era 70-90-an, masa keemasan elektronik Jakarta. Setelah menyusuri lorong-lorong tua petak 9 dan merasakan napas sejarah yang melekat pada setiap sudutnya, Arda kembali mengikuti Chong Wen Liang menuju sebuah bangunan besar dengan arsitektur lebih modern, Glodok Plaza. Hiruk-pikuk suara pedagang elektronik, denting obeng, bunyi plastik dibuka, dan suara orang tawar-menawar terdengar bersahutan begitu mereka masuk. Disinilah babak baru Glodok dimulai, kata Wen Liang sambil menunjuk lorong panjang yang dipenuhi kios-kios kecil. Tahun 70-an hingga 90-an, tempat ini adalah pusat elektronik nomor 1. Tidak ada yang bisa menandinginya. Arda mulai merekam, menyadari bahwa suasana Glodok yang ia lihat sekarang, meski modern, masih menyimpan gema masa lalu yang pernah begitu gemilang. Wen Liang tersenyum kecil saat melihat seorang pedagang memperbaiki radio tua. Dulu, katanya pelan, radio seperti itu membawa kebahagiaan besar. Ia bercerita bagaimana pada awal tahun 70-an, ketika Jakarta mulai tumbuh sebagai pusat perdagangan, masuknya barang-barang elektronik dari Jepang mengubah wajah Glodok. Pedagang yang semula menjual peralatan rumah tangga, tekstil, atau herbal mulai beralih menjual televisi, tape recorder, radio, dan kamera. Keuntungan saat itu luar biasa, ujar Wen Liang. Kadang sehari bisa laku puluhan unit. Orang antre untuk beli TV warna. Arda tercengang membayangkan betapa hidupnya kawasan ini pada masa itu. Ia memperhatikan beberapa kios tua yang masih mempertahankan papan nama 80-an, warnanya pudar tetapi tetap berdiri tegak seakan menolak digantikan. Wen Liang lalu membawa Arda ke lantai atas. Dulu di sini tempat para teknisi berkumpul, katanya sambil menunjuk deretan kios servis. Anak muda belajar memperbaiki kaset, televisi tabung, sampai kamera film. Mereka adalah tulang punggung industri elektronik Glodok. Ia mengenang masa ketika hampir semua orang Jakarta datang ke Glodok jika membutuhkan barang elektronik apapun. Harga bersaing, barang banyak, dan kualitas bisa dipilih dari yang murah hingga premium. Orang-orang bilang, kalau tidak ada di Glodok, berarti barang itu memang tidak ada di Indonesia, ujar Wen Liang sambil tertawa kecil. Arda menyadari bahwa Glodok bukan sekadar pusat elektronik, ia adalah simbol modernitas bagi Jakarta pada masa transisi. Di tengah tradisi yang kuat, teknologi justru menjadi aliran baru yang menghidupkan kembali denyut nadi kawasan ini. Saat berjalan melewati sebuah lorong, Arda melihat toko yang menjual kamera film tua. Pemiliknya, pria berusia 60-an,
memperlihatkan koleksi kamera analog yang masih berfungsi. Semua ini dulu dibeli orang-orang yang ingin memotret keluarga mereka, katanya. Sekarang anak muda datang untuk nostalgia. Wen Liang mengelus rak kamera itu dengan senyum penuh kenangan. Saya ingat waktu pertama kali melihat kamera ini dipajang. Rasanya seperti masa depan sedang tiba. Setelah keluar dari Glodok Plaza, mereka menuju Harmoni, Hayam Wuruk, sebuah jalur utama yang pada tahun 80-90-an dipenuhi truk pembawa barang dari pelabuhan. Hampir setiap hari ada kiriman baru, kata Wen Liang. TV, VCD, Walkman, Gamebook, semuanya datang dari luar negeri. Pedagang bekerja dari pagi sampai tengah malam. Arda membayangkan bagaimana Glodok menjadi pusat ekonomi yang berdenyut kuat, hampir seperti jantung yang memompa kehidupan ke seluruh Jakarta. Tapi tentu saja segala sesuatu yang naik pasti akan diuji, kata Wen Liang sambil menarik napas panjang. Masa keemasan itu tidak berlangsung tanpa tantangan. Ia berhenti di depan sebuah ruko tua, menatapnya lama seolah-olah melihat bayangan masa lalu. Tahun-tahun berikutnya membawa badai yang tidak pernah kami bayangkan. Arda tahu, berdasarkan nada suara Wen Liang, bahwa babak berikutnya dalam sejarah Glodok tidak akan secerah masa kejayaannya. Ia menyiapkan kameranya, sadar bahwa cerita yang akan mereka masuki berikutnya adalah bagian paling pahit dari perjalanan Glodok. Dan ia harus merekam semuanya. Krisis, kerusuhan, dan ketangguhan Glodok. Langkah Arda melambat ketika ia melihat raut wajah Chong Wen Liang berubah. Keriput di sekitar matanya menegang, dan sorotnya kehilangan keceriaan yang tadi muncul saat mengenang masa keemasan elektronik Glodok. Mereka berdiri di depan sebuah ruko tua di kawasan Pancoran, tak jauh dari Glodok Plaza. Bangunan yang tampak kokoh dari luar, tetapi menyimpan luka dalam yang sulit terhapus. Di sini, ujar Wen Liang dengan suara pelan, banyak hal berubah, dan beberapa tidak pernah kembali seperti semula. Arda tidak memotong. Ia tahu bahwa bagian sejarah yang akan Wen Liang ceritakan adalah yang paling gelap, yang sering dibahas orang dengan bisikan atau bahkan dihindari sepenuhnya. Krisis ekonomi 1997-1998 dan gelombang kerusuhan yang menyertainya. Wen Liang menarik napas panjang. Kami selalu belajar hidup berdampingan di Glodok. Tradisi, perdagangan, perbedaan, semua itu bukan masalah. Tapi ketika krisis datang, ketika harga melambung dan ekonomi runtuh, ketegangan itu muncul. Ia menunjuk bekas hangus di dinding ruko, jejak yang tetap dipertahankan pemiliknya sebagai pengingat. Malam itu, saya sedang di toko. Suara teriakan terdengar dari kejauhan, lalu semakin dekat. Banyak pedagang menutup pintu, mematikan lampu, berharap kerusuhan tidak sampai ke sini. Arda menelan ludah. Atmosfer terasa berubah, seolah suara masa lalu ikut bergema di ganggang sempit Glodok. Kami semua takut, lanjut Wen Liang. Orang-orang tidak hanya khawatir tentang barang dagangan, tapi tentang nyawa mereka. Ia menatap Arda dengan mata yang berkaca-kaca. Kau tahu, Glodok bukan hanya tempat berdagang bagi kami. Ini rumah, tempat kami tumbuh, tempat orang tua kami dimakamkan. Arda menunduk sedikit, mencoba membayangkan perasaan para pedagang yang terjebak di tengah konflik yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bukan soal perdagangan lagi, tetapi soal bertahan hidup. Malah makin dalam saat Wen Liang melanjutkan ceritanya. Ada toko yang rusak, ada yang terbakar. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kerugiannya. Ia berhenti sejenak, menahan emosi. Yang menyakitkan adalah melihat ketakutan itu masuk begitu dalam ke hati orang-orang di sini. Namun, secara perlahan, nada suara Wen Liang berubah. Ada kekuatan di sana, seperti bara kecil yang bertahan meski diterpa badai besar. Tapi Glodok tidak pernah menyerah, katanya tegas. Tak peduli seberapa parah luka itu, kami memilih bangkit. Keesokan harinya, sebagian pedagang datang lagi, membersihkan puing, mengumpulkan barang yang tersisa. Ada yang menangis, ada yang marah, tapi lebih banyak yang memilih bekerja. Arda merasa sesuatu merayap ke dadanya, kekaguman, sekaligus haru. Kapan semuanya mulai membaik? Ia bertanya. Perlahan-lahan, jawab Wen Liang. 2 atau 3 tahun berikutnya, Glodok mulai bangkit. Elektronik masih ada, tapi tidak seramai dulu.
Orang-orang muda mulai membuka usaha baru, toko DVD, konsol game, makanan khas Tionghoa. Kami belajar menata kembali, walau bayangan masa itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Mereka berjalan lagi, kali ini menuju kawasan LTC Glodok, bangunan besar yang kini berdiri sebagai simbol pemulihan ekonomi. Gedung-gedung baru mulai dibangun, kata Wen Liang. Pedagang lama kembali, pedagang baru datang. Ada rasa optimis di udara. Arda memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, para teknisi yang membawa toolbox, pembeli yang mencari komponen, pedagang yang duduk sambil minum kopi. Ia menyadari bahwa inilah bukti nyata ketahanan Glodok, tempat yang jatuh, tapi selalu berdiri kembali. Wen Liang memandang kawasan itu dengan mata yang lembut namun kokoh. Kami telah melalui masa kolonial, masa peralihan, masa kejayaan, masa krisis, tapi Glodok selalu hidup. Selalu bangkit. Karena tempat ini punya jiwa. Dan jiwa itu adalah orang-orangnya. Arda merasakan sesuatu yang kuat di balik kata-kata itu. Bagi Wen Liang, dan banyak orang lain di Glodok, masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan pijakan. Dan sekarang, ujar lelaki tua itu dengan senyum kecil, kau akan melihat bagaimana Glodok hidup di zaman baru. Tidak sama seperti dulu, tapi tetap dengan semangat yang sama. Arda menatap ke arah jalanan yang ramai. Ia merasa siap memasuki babak terakhir dari kisah Glodok, babak masa kini, di mana tradisi dan modernitas bertemu. Glodok hari ini, tradisi yang bertahan, modernitas yang mendekat. Pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela bangunan tinggi yang kini mengelilingi kawasan Glodok. Tidak seperti suasana remang masa kolonial atau hiruk-pikuk zaman keemasan elektronik, Glodok hari ini berdiri sebagai wilayah yang menggabungkan masa lalu dan masa kini dengan cara yang unik. Arda memandang langit yang mulai cerah, sementara Chong Wen Liang berjalan perlahan di sampingnya, seperti guru yang membawa muridnya menuju bab terakhir sebuah pelajaran panjang. Kau lihat? Tanya Wen Liang sambil menunjuk ke arah bangunan megah pancoran Chinatown. Dulu tempat ini hanya deretan ruko tua. Sekarang menjadi pusat kuliner dan wisata budaya. Arda mengangguk. Ia merekam setiap sudut, gapura merah menyala, lampion yang bergantungan, aroma masakan Tionghoa modern yang bercampur dengan wangi dupa dari altar-altar kecil. Suasana itu terasa familiar namun baru, seperti nada lama yang diaransemen ulang agar cocok dengan telinga generasi sekarang. Kami ingin mempertahankan tradisi, lanjut Wen Liang, tapi juga tidak bisa menolak perubahan. Jadi kami memilih menyambutnya, tanpa melupakan siapa diri kami. Mereka berjalan menuju kios yang menjual makanan modern. Di sana, anak-anak muda sedang mencicipi bubble tea dan dimsum fusion, sementara beberapa langkah dari situ, seorang ibu tua menjual kue keranjang dengan resep turun-temurun. Arda tersenyum melihat kontras yang indah itu. Kau tahu, Arda, kata Wen Liang, dulu Glodok dianggap tempat orang tua berdagang. Sekarang, semakin banyak anak muda kembali membuka bisnis. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi pengalaman. Arda merekam seorang barista di kedai kopi kecil yang desain interiornya penuh ornamen tradisional, lukisan naga, motif batik Tionghoa, dan kursi kayu lawas. Kafe itu penuh anak muda yang sibuk memotret makanan mereka, membuat konten video, atau sekadar nongkrong. Inilah Glodok baru, ujar Wen Liang. Namun, suasana modern itu tidak menghapus jejak lama. Ketika mereka berbelok ke Gang Kalimati, suara pedagang jamu, aroma rempah, dan deringan bel sepeda roda 3 masih terdengar seperti puluhan tahun lalu. Beberapa toko elektronik tua juga tetap buka. Ada yang mengubah model bisnis, dari menjual TV tabung menjadi menjual spare part smartphone, tanda bahwa perubahan tidak selalu berarti hilang, tetapi beradaptasi. Di depan sebuah toko obat herbal yang sudah berdiri sejak awal tahun 70-an, Wen Liang berhenti. Ini toko saya, katanya dengan senyum lembut. Tidak sebesar dulu, tapi tetap hidup. Arda memperhatikan interiornya. Rak kayu tua masih berdiri, tetapi kini dilengkapi dengan rak baru yang menjual vitamin modern. Aku mencoba menggabungkan dua dunia, kata Wen Liang. Orang-orang masih mencari obat herbal, tapi juga butuh suplemen modern. Jadi kenapa tidak keduanya? Seorang pelanggan masuk dan menyapa Wen Liang akrab. Lelaki tua itu melayani dengan cekatan, seperti sudah melakukannya sepanjang hidupnya.
Arda merekam proses itu, menyadari betapa besar cinta Wen Liang terhadap tempat ini. Setelah pelanggan pergi, Wen Liang mengajak Arda duduk di bangku kecil di depan toko. "Kau tahu," katanya, "banyak orang bilang Glodok akan mati, terutama setelah krisis dan pandemi. Tapi lihat sendiri." Ia menunjuk ke arah jalanan, orang lalu lalang, wisatawan memotret mural bertema Tionghoa, pedagang menawarkan bakpao panas, anak-anak muda membawa tripod membuat vlog. Glodok hidup dengan ritme baru. Tempat yang benar-benar mati, lanjut Wen Liang, adalah tempat yang berhenti bercerita. Tapi Glodok selalu punya cerita baru. Arda terdiam. Kalimat itu terasa dalam, seperti simpul yang mengikat seluruh perjalanan dokumenternya. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka tiba kembali di petak 9, tempat di mana semuanya dimulai. Lampion merah mulai menyala satu persatu, menciptakan cahaya hangat yang menerangi lorong-lorong tua. Arda memandang sekeliling dan menyadari bahwa Glodok bukan hanya pasar atau kawasan perdagangan. Ia adalah ruang tempat identitas, tradisi, dan kehidupan urban saling mengisi. "Terima kasih, Pak Wen," ucap Arda dengan tulus. "Tanpa Anda, saya tidak akan memahami tempat ini sedalam ini." Wen Liang tersenyum. "Tugasmu bukan hanya merekam, Arda, tapi meneruskan cerita ini pada mereka yang tidak pernah mendengarnya." Arda mengangguk. Ia tahu dokumenternya nanti bukan sekadar video sejarah, tetapi penghormatan terhadap perjalanan panjang sebuah kawasan yang telah melalui perang, kejayaan, krisis, dan kebangkitan. Dan ketika lampu-lampu malam Glodok menyala sepenuhnya, Arda merasa seolah sedang berdiri di antara dua zaman. Masa lalu yang kokoh, dan masa depan yang terus datang mendekat tanpa menghapus sejarahnya. Glodok hidup, dan ceritanya masih akan berlanjut. Perjalanan Arda bersama Chong Wen Liang menyadarkannya bahwa Glodok bukan sekadar kawasan perdagangan, melainkan mozaik besar yang tersusun dari sejarah panjang, keragaman budaya, dan ketangguhan manusia. Dari jejak pecinan tua Batavia, masa keemasan elektronik, hingga kebangkitan di era modern, Glodok terus berdiri sebagai saksi hidup dinamika Jakarta. Di antara lampion merah, aroma kuliner, dan gemuruh aktivitas pasar, Glodok mengajarkan satu hal, bahwa sebuah tempat dapat bertahan melalui zaman jika ia dijaga oleh orang-orang yang mencintainya. Dan selama kisah itu terus diceritakan, Glodok akan tetap hidup untuk generasi berikutnya.